الله وما أنا. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, para jamaah sekalian, ibu-ibu sekalian, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut pembahasan tafsir surat An-Nur. Kita masih melanjutkan kisah Aisyah dituduh selingkuh. Kita sekarang baca ayatnya dulu. Ayat ke-11 sampai 13. 11 sampai 13. Kita baca saking tahu, semoga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal its walladzi tawalla kibrahu minhum lahu adzabun azim. Laula isami'tumuhu zannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadza laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada fa idh lam ya'tu bisyuhada'i fa ulaika innallahi humul kadhibun. Stop. Bu Lupi baca arti 11, 12, 13. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang berkutuk. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan kamu juga. Janganlah kamu mengira berita itu buruk bagi kamu, bahkan itu baik bagi kamu. Setiap orang dan mereka akan mendapatkan balasan dari dosa yang diperbuatnya. Dan barang siapa di antara mereka yang mengambil bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya, dia mendapat azab yang besar pula. Mengapa orang-orang mukmin dan mukminat tidak berbaik sangka terhadap diri mereka sendiri ketika kamu mendengar berita bohong itu dan berkata, ini adalah suatu berita bohong yang nyata. Mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang membawa 4 saksi? Oleh karena mereka tidak membawa saksi-saksi, maka mereka itu dalam pandangan Allah adalah orang-orang yang berdusta. Baik, sampai pada ayat 13 tadi kita masih lanjut kisah. Kemarin sampai faedah kisah nih. Kemarin tentang kisah Aisyah dituduh selingkuh. Kemarin sampai faedah nomor berapa?
Terakhir apa? Ketika anak memiliki masalah dalam rumah tangga, hendaklah orang tua terus menghibur. Kemarin sampai kisah bagian yang mana si Vina? Halaman 3. Ketika Aisyah menangis. Coba baca dari lalu aku dan Ummu Mistah berangkat. Sebelumnya halaman kedua. Lalu aku dan Ummu Mistah berangkat. Lalu aku dan Ummu Mistah berangkat. Dia adalah putri Abiru bin Abdul Muthalib bin Abdi Manaf. Ibunya adalah putri Sahar bin Amr, bibi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Anaknya bernama Mistah bin Uthathah bin Ubaid bin Abdul Muthalib bin Abdul Manaf. Lantas aku dan putri Abu Rum Ummu Mistah terpeleset dengan pakaian wol yang dikenakannya. Kontan ia berujar, celakalah Mistah. Lantas aku berkata kepadanya, alangkah buruknya ucapanmu. Kamu mencela seorang lelaki yang ikut serta dalam perang Badar. Ia berkata, apakah engkau belum mendengar apa yang telah ia katakan? Aku bertanya, memang apa yang ia katakan? Ia pun menceritakan kepadaku mengenai ucapan para pembuat berita bohong bahwa Aisyah telah berzina. Aku pun bertambah sakit. Terus. Ketika aku pulang ke rumah, aku berkata, bawalah aku kepada kedua orang tuaku. Jadi Aisyah minta supaya pulang kepada kedua orang tuanya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Ketika itu aku ingin mengetahui secara pasti berita tersebut dari kedua orang tuaku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkanku datang kepada kedua orang tuaku. Lantas aku bertanya kepada ibuku, wahai ibu, apa yang sedang hangat dibicarakan oleh orang-orang? Ibuku menjawab, wahai putriku, tidak ada apa-apa. Demi Allah, jarang sekali seorang perempuan cantik yang dicintai oleh suaminya, sementara ia mempunyai banyak madu. banyak madu kemarin apa? Banyak madu? Banyak istri yang lain. Terus? Melainkan para madu tersebut sering menyebut-nyebut aibnya. Lantas aku berkata, Maha Suci Allah, berarti orang-orang telah memperbincangkan hal ini. Maka aku menangis pada malam tersebut sampai pagi. Jadi karena tuduhan itu Aisyah nangis terus sampai pagi, nggak berhenti-berhenti. Terus? Air mataku tiada henti dan aku tidak tidur sama sekali. Kemudian di pagi hari pun aku masih menangis. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan Usama bin Zaid radhiyallahu anhu ketika wahyu tidak segera turun. Jadi Rasulullah SAW masih nunggu wahyu. Nunggu wahyu turun dulu baru beliau bisa putuskan Aisyah selingkuh ataukah tidak. Maka tulis faedah berikutnya. Sebagai suami Rasul tidak langsung menuduh istrinya selingkuh. Tidak langsung menuduh istrinya selingkuh. Namun masih menahan diri.
Jadi bukan lihat langsung istrinya dituduh, langsung salahkan istrinya. Dia cross check dulu. Lanjut, maka setiap isu atau gosip jangan diterima mentah-mentah. Setiap isu atau gosip jangan diterima mentah-mentah. Namun di cross check terlebih dahulu. Di sini cross checknya dengan apa di sini? Cross checknya dengan apa? Menunggu wahyu. Wahyu turun baru nanti akan buktikan hal tadi. Terus lanjutkan. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada keduanya dan meminta pendapat kepada Keduanya tadi siapa? Ali bin Abi Thalib dan Usama bin Zaid. Pernah dengar kisah Usama bin Zaid? Hah? Yang dijodohkan dengan Fatimah binti Qais. Usama dulu apa? Pernah diceritakan? Yang hitam itu. Ya. Baik. Jadi Ali bin Abi Thalib dan Usama tadi dimintai nasihatnya. Terus lanjut. Dan meminta pendapat kepada keduanya perihal menceraikan istrinya. Nah, ini mau diputuskan Aisyah diceraikan atau tidak. Padahal ini baru gosip ya. Tapi tadi masih menunggu wahyu. Tidak langsung diceraikan juga. Mungkin kalau suami zaman sekarang baru dapat gosip kayak gini langsung langsung sampai di rumah. Dia banting piring-piring, banting kursi, kemudian langsung tak pegat kue. Nggak main tanya-tanya lagi itu. Ya nggak main tanya-tanya lagi. Ini masih minta pertimbangan lagi. Nah, sekarang catat faedah yang berapa? 15. Faedah dari kisah yang nomor 15. Boleh meminta pertimbangan. Boleh meminta pertimbangan dari orang yang terpercaya. Boleh meminta pertimbangan dari orang yang terpercaya ketika punya masalah dalam rumah tangga. Ketika punya masalah dalam rumah tangga. Dia tadi ya orangnya terpercaya, jadi bukan sembarang orang. Karena kalau tidak disampaikan pada orang yang benar, ini berita ini atau pembicaraan ini bisa tersebar sampai keluar. Terus Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, sedangkan Usama radhiyallahu anhu memberi pendapat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan apa yang ia ketahui akan jauhnya istri beliau dari perbuatan tersebut dan dengan apa yang ia ketahui tentang kecintaannya kepada beliau. Usama mengatakan, "Wahai Rasulullah, mereka adalah istri-istrimu. Menurut pengetahuan kami, mereka hanyalah orang-orang yang baik." Baik. Sekarang dicatat faedah yang ke 16. 16 ya. Faedah 16. Istri-istri Nabi menurut penilaian Usama. Menurut penilaian Usama adalah wanita-wanita yang baik. Adalah wanita-wanita yang baik. Bukan seorang pengkhianat. Bukan seorang pengkhianat. Kemudian faedah yang ke-17. Faedah nomor 17. Laki-laki baik akan mendapatkan pasangan perempuan yang baik.
laki-laki baik akan mendapatkan pasangan perempuan yang baik. Ini asalnya seperti itu. Laki-laki baik akan mendapatkan pasangan perempuan yang baik. Seperti kemarin kita sudah lihat, azani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Laki-laki pezina, ia dapatnya wanita pezina atau wanita musyrik. Berarti sebaliknya, kalau ada laki-laki baik akan mendapatkan perempuan yang baik. Maka perbaiki diri biar kalau sudah berumah tangga suami juga jadi baik. Begitu pula yang ingin menikah juga perbaiki diri biar mendapatkan pasangan yang baik. Kemudian dilanjutkan, sedangkan Ali bin Abi Thalib berpendapat, wahai Rasulullah, Allah tidak akan memberikan kesempitan kepadamu. Perempuan selain Aisyah masih banyak. Jika engkau bertanya kepada seorang budak perempuan, pasti ia akan berkata jujur kepadamu. Perempuan selain Aisyah itu masih banyak. Tandanya apa di sini? Perempuan selain Aisyah itu masih banyak. Apa maksudnya? Ya, suruh dipegat berarti. Sudahlah, tanyakan pada budak, pasti nanti bisa berkata jujur dalam masalah ini. Ali berarti sudah menaruh curiga. Ya, namun lihat kelanjutan kisahnya. Aisyah melanjutkan. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil Barirah radhiyallahu anhu. Beliau bertanya. Rasulullah SAW memanggil Barirah. Ya, Barirah. Barirah pernah saya sebutkan kisahnya enggak? Dengan Ma'is itu. Yang Barirah itu bebas dari budak, dia itu wanita, kemudian suaminya Ma'is, kemudian merengek-rengek. Wahai Barirah, Barirah kamu jangan pergi gitu. Ya, dia nangis-nangis terus minta supaya istrinya kembali. Karena kalau budak seperti ini itu bebas, maka dia putuskan, saya mau lanjut dengan kekasihku yang dulu, yaitu sama-sama budak, atau saya merdeka, berarti cari lagi yang baru. Akhirnya Barirah putuskan, saya ingin pisah dari suamiku. Wah, ketika itu sampai si Ma'is itu, ya, ini laki-laki yang nggak gentle, ya, nggak gentle apa, nggak berani, cengeng lah istilahnya, cengeng sekali. Kayak begini kan bisa cari perempuan lain kan? Namun dia ya mati-matian cari Barirah, terus keliling kampung, nangis-nangis, teriak-teriak, waduh Barirah, 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 kamu jangan pergi lah. Terus Rasulullah SAW itu katakan kepada Barirah, kamu nggak mau kembali kepada Ma'is? Dia katakan, enggak, saya nggak mau kembali kepada Ma'is. Waduh, luar biasa sekali. Coba bilang kayak gitu loh, punya harga diri ini. Saya nggak mau kembali lagi kepada Ma'is. Ya, dia tetap mau merdeka, cari yang lain lagi berarti. Masya Allah. Jadi laki-laki jangan cengeng seperti Ma'is. Baik, terus. Beliau bertanya, hei Barirah, apakah kamu melihat ada sesuatu yang mengutusmu dengan kebenaran? Nah, Aisyah tadi ceritakan Rasulullah SAW memanggil Barirah. Barirah tadi budak. Barirah sini. Karena tadi kan Ali katakan, cobalah tanya kepada budak. Budak itu nanti lebih jujur. Ya, budak itu lebih jujur. Dia masih culun, nggak punya tendensi apa-apa. Pokoknya tanya saja sama Barirah. Pasti nanti dia bisa bicara jujur. Kemudian beliau bertanya, apakah kamu melihat ada sesuatu yang mengutusmu dengan kebenaran? Aku tidak melihat sesuatu pun pada dirinya yang dianggap telah lebih dari bahwa dia adalah perempuan yang masih belia, yang terkadang tertidur membiarkan adonan roti keluarganya, sehingga binatang piaraannya datang lalu memakan adonan rotinya. nah jadi Aisyah itu ketika buat adonan roti sama seperti Biu buat sarapan, tertidur gitu. Ya, kalau kita langsung makanan tadi dimakan kucing. Ya. Jadi ini ada binatang datang gitu terus makan makanan Aisyah. Aisyah orangnya seperti itu. Ini tanda bahwasanya lihat, Barirah menilai Aisyah tidak punya celah sama sekali. Dia itu masih anak-anak. Karena Rasul menikahi Aisyah itu ketika masih belia. Yang terkadang tertidur ya karena dia nggak terlalu dewasa seperti ibu-ibu yang hadir di sini. Ya, nggak terlalu dewasa gitu, masih anak-anak. Aisyah itu mainannya masih mainan boneka loh.
Pernah suatu saat Rasulullah SAW itu masuk dalam rumah, ya namanya saja anak kecil-kecil kayak Lisa seperti itu, masih main boneka kan? Ya sudah menikah dengan Rasul. Rasul pergi, dia main boneka di rumah dengan teman-temannya, dia ajak, ayo main di rumah. Sudah punya suami Rasulullah, coba main boneka. Ketika Rasul marah, tok masuk, kemudian Aisyah suruh teman-temannya, wih ayo sembunyi, Rasul datang. Masya Allah, masih culun sekali kan? Ya, ini sudah dinikahkan oleh Abu Bakar, coba. Ya, masih main boneka. Maka dikatakan tadi masih belia. Ya, jadi Aisyah itu punya boneka. Jadi dia biasa main dengan teman-teman perempuannya. Jadi taruhlah dia seumuran anak ya SD kelas 6 gitu, sudah menikah. Ya, kemudian ya sama seperti anak-anak perempuan, teman-temannya datang di rumah main bareng-bareng seperti itu. Sudah nikah masih main boneka coba dengan teman-temannya. Ayo datang ke rumah kita main bareng-bareng gitu, main-main. Ketika itu bonekanya itu kalau nggak salah itu bentuknya kuda yang bersayap. Rasulullah SAW lantas guyon dengan Aisyah. Memang ada kuda itu di dunia ini yang punya sayap seperti itu. Memang ada kuda yang di dunia ini punya sayap seperti itu. Itu diantara bentuk mainannya. Terus. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri di atas mimbar seraya bersabda, wahai kaum muslimin, siapakah yang sudi membelaku dari tuduhan laki-laki yang telah menyakiti keluargaku? Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan. Dan mereka juga menuduh seorang laki-laki yang sepanjang pengetahuanku adalah orang baik-baik. Ia tidaklah datang menemui keluargaku kecuali bersamaku. Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan. Jadi Rasulullah mengatakan seperti itu. Siapakah yang sudi membelaku dari tuduhan laki-laki yang telah menyakiti keluargaku? Jadi tuduhan tadi, tuduhan selingkuh, ini benar-benar menyakiti keluarga. Maka faedah yang ke-18, isu atau tuduhan selingkuh benar-benar meresahkan suatu keluarga. Benar-benar meresahkan suatu keluarga. Kemudian faedah yang lainnya lagi. Tadi yang Aisyah itu sering tidur tadi. Tadi Aisyah ketinggalan juga ketika kemarin, ketinggalan kalungnya. Ya. Kemudian Aisyah ketika itu tertidur. Tanda bahwasanya ditulis faedah yang ke-19, sebagai seorang istri boleh saja tertidur karena rasa capek. Karena rasa capek mengurus dalam rumah. Jadi suami nggak protes tuh, kamu tidur terus, padahal ngurus dari pagi sampai sore. Nah terus dilanjutkan lagi Vina. Siapakah yang sudi membelaku? Selanjutnya Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari. Sebentar, tadi siapakah yang sudi membelaku? Berarti Rasulullah SAW menganggap si Sofwan, kemarin Sofwan bil Mu'attal, itu yang kemarin ngantar Aisyah ketika Aisyah tertidur kemudian tertinggal, kan ngantar sampai ke kota Madinah, Sofwan. Nah Sofwan ini laki-laki baik, Aisyah itu perempuan baik, tidak mungkin melakukan perselingkuhan. Maka faedah yang ke-20, asalnya laki-laki baik tidak mungkin berselingkuh dengan perempuan baik. Asalnya laki-laki baik tidak mungkin berselingkuh dengan perempuan baik. Asalnya loh. Namun ada juga yang nekat juga. Asalnya seperti itu. Kalau malah yang sama-sama baik itu selingkuh, wah ini berarti sudah keluar dari hukum asal. Ya,
Sudah keluar dari hukum asal, enggak manusia lagi lah. Jadi kewan nanti. Terus dilanjutkan. Selanjutnya Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari radhiyallahu anhu berdiri lalu berkata, "Aku akan membelamu wahai Rasulullah. Jika ia dari kabilah Aus, maka akan kami tebas batang lehernya." Nah, jika itu dari kabilah Aus, laki-laki yang selingkuh tadi akan kami tebas batang lehernya. Saking ini tidak terima dengan perbuatan seperti ini. Lalu, jika ia dari kalangan saudara-saudara kami, kalangan Khazraj, ya. maka apa yang engkau perintahkan kepada kami, pastilah kami melaksanakan perintahmu. Jadi kalau itu dari Khazraj pun, kalau engkau suruh bunuh, kami bunuh. Kalau engkau suruh siksa dia, kami siksa. Jadi sesuai dengan perintah Rasul. Ya, terus. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Jadi Aus dan Khazraj itu nama suku. Ya, nama suku. Di kampung ini namanya apa, ini namanya apa, itu nama suku. Qabilah atau suku. Terus Aisyah melanjutkan kisahnya, kemudian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anha berdiri. Ia adalah pemimpin kabilah Khazraj. Maka apa yang kau perintahkan kepada kami, pastilah kami melaksanakan perintahmu. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Kemudian Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anha berdiri. Ia adalah pemimpin kabilah Khazraj. Ia adalah lelaki yang soleh, tetapi ia tersulut emosi. Lalu ia berkata kepada Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu, "Kamu bohong, demi Allah, kamu tidak akan membunuhnya dan tidak akan mampu membunuhnya. Jika ia berasal dari kabilahmu, pasti kamu tidak ingin membunuhnya." Lalu Usaid bin Hudayr radhiyallahu anhu berdiri. Ia adalah sepupu Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ia berkata kepada Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, "Kamu bohong, demi Allah. Sungguh kami akan membunuhnya. Kamu ini munafik dan berdebat untuk membela orang-orang munafik." Lantas terjadi keributan antara kedua kabilah, yakni Aus dan Khazraj, sehingga hampir saja mereka saling membunuh, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih di atas mimbar. Nah, jadi lihat, ini ada dua suku, Aus Khazraj. Yang satu dari Aus, yang satu dari Khazraj. Karena saling debat, Rasul ada di depan, mereka itu malah tukaran di bawah. Mau ingin saling bunuh ketika itu, karena ingin membela Rasul. Jadi dicatat faedah yang ke 21. Para sahabat Nabi sangat membela Rasul. Para sahabat Nabi sangat membela Rasul. Dan keluarganya. Jadi tadi karena tidak terima, ya mereka saling nyatakan tadi, kalau memang dari suku kami nanti akan membunuhnya. Yang satu juga bilang seperti itu, atas perintah Rasul kami akan laksanakan. Akhirnya tidak terima satu dan yang lainnya. Aus dan Khazraj ketika itu hampir saling berperang. Terus kemudian Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menenangkan mereka sampai mereka diam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga terdiam. Terus Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Pada hari itu aku menangis. Masih menangis terus nih. Berarti berapa hari dia nangis itu? Air mataku terus menetes tiada henti, dan aku tidak tidur sama sekali. Kedua orang tuaku beranggapan bahwa tangisan dapat membelah hatiku. Terus Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, ketika keduanya sedang duduk di sampingku sedangkan aku sedang menangis, tiba-tiba seorang perempuan dari kalangan Ansor
meminta izin kepadaku. Lalu aku pun memberi izin kepadanya sehingga ia duduk seraya menangis di sampingku. Ketika kami masih dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk kemudian duduk. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah duduk di sampingku sejak beredarnya isu tersebut. Nah, jadi selama isu tadi itu beredar, Rasul tidak mendekati Aisyah. Gimana coba perasaannya gitu? Terus? Dan telah sebulan penuh tidak ada wahyu turun mengenai perkara itu. 1 bulan digosipkan, wahyu belum juga turun. Coba lihat, wahyu belum turun, Rasul juga gak dekat Aisyah. Coba perasaannya gimana coba? Suami gak balik-balik. Nah, 1 bulan loh ini. Terus? Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kesaksian pada saat beliau duduk seraya berkata, "Amma ba'du, hai Aisyah, sungguh telah sampai kepadaku isu demikian dan demikian mengenai dirimu. Jika engkau memang bersih dari tuduhan tersebut, pastilah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membebaskanmu." Nah, kalau tuduhan itu nggak benar, nanti akan datang bukti, wahyu turun, engkau akan bebas. Terus? Dan jika engkau melakukan dosa, maka memohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bertaubatlah kepadanya. Karena sesungguhnya seorang hamba yang mau mengakui dosanya dan bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya. Baik. Kalau tuduhan itu nggak benar, berarti Aisyah nanti akan bebas. Namun kalau itu benar, Aisyah disuruh taubat. Berarti selingkuh tadi di sini dituntut untuk taubat, termasuk dosa besar. Berarti faedah yang ke-22, perselingkuhan itu dituntut untuk bertobat. Perselingkuhan dituntut untuk bertobat. Dan termasuk dalam dosa besar. Dan termasuk dalam dosa besar. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah selesai menyampaikan sabdanya ini, maka derai air mataku mulai menyusut. Kenapa tadi menyusut? Ya, karena Rasulullah sudah dekat dia. Kan sebelumnya kan gak ada datang-datang kan? Ya, gak dekati Aisyah sama sekali. Rasulullah dekat saja sudah senang sekali loh ini. Iya kan? Rasulullah dekat saja. Ini wah, Masya Allah sudah senang sekali. Ditambah lagi hibur tadi. Kalau ini memang bohong, nanti kamu akan bebas. Namun kalau kamu salah, bertobatlah. Nah, ini istilahnya hiburan dari Rasulullah SAW untuk menghibur Aisyah. Jadi faedah berikutnya lagi, ketika ada masalah, dalam rumah, hendaklah suami pandai-pandai menghibur istri. Hendaklah pandai-pandai menghibur istri. Ya cuma tadi dihibur seperti itu, atau ngajak jalan-jalan gitu, ngajak belanja misalnya. Insya Allah itu hiburan luar biasa sekali loh. Cuma 1 minggu disuruh ngurus anak terus bandel lagi. Ya, anak 2, 3, 4 lagi, semuanya nakal lagi semuanya. Kalau nggak dihibur kan gimana? Gak dihibur ya stres. Ya minimal cuma ya ke warung Busri misalnya. Wah, itu sudah hiburan luar biasa sekali loh sebenarnya. Ya. Iya. Toko jajanan di mana gitu, mie ayam saja itu, Masya Allah itu sudah luar biasa sekali itu. Gak usah jauh-jauh, ya murah-murah aja. Cuma datang lihat pantai, ayo terus pulang yuk, jangan lama-lama di sini. Bisa juga. Nanti jaluk jajan ini larang. Terus
Lalu, ya. Sehingga aku tidak merasakan satu tetes pun. Masya Allah, sampai berhenti berarti air matanya. Asmari, luar biasa. Terus, Lalu aku berkata kepada ayahku. siapa ayah Aisyah? Ayahnya Aisyah siapa? Abu Bakar. Lalu, Tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas nama aku. Ia menjawab, demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. tadi untuk memberi jawaban tadi, ini salahnya Aisyah ataukah Aisyah itu tidak selingkuh sama sekali? Aisyah nggak mau beri jawaban. Terus, Selanjutnya, aku berkata kepada ibuku, tolong sampaikan jawaban kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas namaku. Ia menjawab, demi Allah, aku juga tidak tahu apa yang harus aku sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu aku berkata, aku adalah seorang perempuan yang masih belia. Demi Allah, aku tahu bahwa kalian telah mendengar berita ini, sehingga kalian simpan di dalam hati dan kalian membenarkannya. Makanya, jika kukatakan kepada kalian bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, Allah Maha mengetahui bahwa aku bersih dari tuduhan tersebut, maka kalian tidak mempercayaiku. Dan jika aku mengakui sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa aku terbebas darinya, malah kalian sungguh-sungguh mempercayaiku. Demi Allah, aku tidak menjumpai pada diriku dan diri kalian suatu perumpamaan selain sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Nabi Yusuf mengatakan, ya. Maka hanya sabar yang baik itulah yang terbaik bagiku. Nah, jadi ketika dituduh seperti itu, Aisyah cuma mengatakan seperti dalam ayat disebut, fasobrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Maka hanya sabar yang baik itulah yang terbaik, dan kepada Allah saja memohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan. Surat Yusuf ayat 18. Dicatat faedah yang ke-23. 24. Hendaklah menghibur diri dari isu atau berbagai musibah dengan ayat-ayat yang memerintahkan untuk sabar. Seperti sini, fasabrun jamil atau fasbir sabron jamila. Surat apa itu? Al-Ma'arij. Kemudian aku berpaling sedikit lagi, ya. Kemudian aku berpaling. Aku berbaring di atas tempat tidurku. Nah, kemudian Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan kisahnya. Aku wallahu a'lam ketika itu terbebas dan Allah lah yang melepaskanku dari isu tersebut. Akan tetapi demi Allah, aku tidak pernah menyangka akan diturunkan suatu wahyu yang akan selalu dibaca perihal persoalanku ini. berarti sudah turun wahyu. Dan Aisyah senang sekali. Aku tidak pernah nyangka kok masalahku, kasusku ini malah jadi wahyu, orang sebut-sebut terus. Surat An-Nur kan dibaca terus. Ya, dibaca terus, akhirnya jadi kisah yang termuat dalam Al-Quran. Insya Allah bagus sekali. Terus, Sungguh persoalanku ini terlalu remeh untuk difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. nah namun Aisyah tawadhu, dia nggak sombong. Ya, kalau kita mungkin yang disebut dalam Al-Quran, lihat itu loh, aku ini masuk Quran gitu misalnya. Wah, ini aku ini masuk Al-Quran gitu. Paling ya nanti langsung, wah ini lihat ini loh fotoku ini, cakep kan nah, gitu. Nah terus faedah yang ke-25, walaupun Aisyah disanjung dalam Al-Quran, walaupun Aisyah disanjung dalam Al-Quran, ia tidak menunjukkan sifat sombong.
Dia tadi katakan, wah cuma perkara kayak gini saja disebutkan dalam Al-Quran gitu maksudnya. Terus sebenarnya yang aku harapkan ialah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi di dalam tidurnya, yang di dalam mimpi tersebut Allah Subhanahu Wa Taala membebaskanku dari tuduhan tersebut. Aisyah itu ingin cukup mimpi sajalah. Rasulullah mimpi nanti dapat wahyu kemudian sampaikan kepadaku. Nggak usah dengan ayat langsung seperti surat An-Nur ini. Kalau ayat seperti ini disebut-sebut terus, Aisyah disanjung-sanjung, disebut-sebut penyebutannya dalam Al-Quran. Aisyah pengen sederhana aja. Tadi dia nggak berlaku sombong, tawadhu, ya, rendah hati. Aisyah seperti itu, nganggap biasa saja. Maka dia katakan tadi, ya cukup dalam mimpi sajalah seharusnya. Kemudian terakhir, Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan. Aisyah radhiyallahu anha melanjutkan, demi Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum sempat beranjak dari tempat duduknya dan belum ada seorang pun dari anggota keluargaku yang keluar sehingga Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan wahyu kepada nabinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasa berat ketika menerima wahyu, sampai-sampai beliau bercucuran keringat bagaikan mutiara. Padahal ketika itu sedang musim penghujan. Hal ini lantaran beratnya wahyu yang diturunkan kepada beliau. Baik, berhenti dulu sampai situ. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan berikutnya. Masih ada lanjutan kita sedikit. Ditambah nanti ada faedah-faedah lagi yang belum disebutkan. Ya itu saja tafsir surat An-Nur kesempatan siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itulah video-video Darussolihin TV. Dukung Darussolihin dan jangan lupa subscribe videonya biar mendapatkan ingatan terus setiap hari.